Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Ismail dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan terkait dengan kelompok lain terhadap kelompok kami. Pertanyaan pertama yaitu dari Al-Hazir terkait apa saja lingkungan internal dan penjelasannya. Di sini saya akan menjawab. Lingkungan internal berpengaruh secara timbal balik terhadap sistem pemerintahan, yaitu sebagai berikut: 1. Visi dan misi organisasi, 2. Budaya organisasi, 3. Organisasi atau pemerintahan bayangan, yang terakhir hubungan pemerintah dengan subsistemnya dan subsistemnya. Yang kedua, dari Arif Maulana, jelaskan pengertian dari pemerintah bayangan dan contoh penerapan tugas dan peran dari pemerintah bayangan tersebut. Jadi di sini saya mengutip dari Wikipedia, pemerintahan bayangan disebut juga kleptokrasi di luar makna partai politik. Bisa mengacu pada sesuatu yang kadang disebut pemerintahan rahasia atau pemerintahan tak terlihat. Ide ini didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan politik yang sejati dan aktual tidak dimiliki oleh perwakilan yang dipilih masyarakat, misalkan Kongres Amerika Serikat, melainkan orang-orang yang memegang kekuasaan di balik layar di luar institusi demokratis. Menurut kepercayaan ini, pemerintahan yang terpilih secara resmi sebenarnya hanya kaki tangan pemerintahan bayangan yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif yang sejati. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Arif Nani, berikan contoh nyata kondisi ekologi pemerintahan di Indonesia, terlebih dalam kaitannya dengan faktor lingkungan eksternal. Faktor eksternal itu terdapat 5, yaitu salah satunya ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan, dan teknologi informatika dan komunikasi. Saya akan membahas perihal kondisi nyata di Indonesia yaitu terkait agama, di mana Indonesia merupakan bangsa yang religius, yang mana konstitusi menjamin setiap warga negaranya dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Bagus. Di situ disebutkan bahwa faktor penting awal terbentuknya suatu negara adalah ideologi dan politik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa terjadi degradasi moral dan ideologi pada generasi muda Indonesia saat ini. Mulai dari modernisasi gaya hidup, uang kebarat-baratan, hingga lunturnya nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Ini pertanyaannya, apa yang akan pemerintah lakukan untuk menghadapi krisis ideologi generasi muda saat ini? Jadi pemerintah sekarang gencar melakukan penguatan ideologi Pancasila di dalam mau di kampus-kampus atau di forum mahasiswa, forum swasta. Dengan apa? Ada namanya program penguatan ideologi Pancasila, yaitu program revolusi mental, yang mana IPDN merupakan pelopor program tersebut. Kampus revolusi mental yang dicetuskan oleh Bapak Presiden dan Pak Kemendagri. Nah, di situ jadi muara dari program tersebut adalah penguatan dan pemahaman masyarakat luas atas ideologi Pancasila. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara, yang mana itu telah disahkan oleh MPR dan dibuat DPR. Dasar pelaksanaan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 Ayat 1. Dalam UU tersebut disebutkan salah satu tugas MPR adalah mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945.
Mungkin sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Jawaban dari nomor 7 ialah berbagai peristiwa di mana polisi gagal mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan atas nama agama atau gagal menegakkan hukum sesudah berjalannya kejadian. Polisi terlalu sering tak melakukan penyelidikan yang layak pada kasus kekerasan terhadap minoritas agama, yang menunjukkan kong kali kong dengan para penyerang. Sistem peradilan pidana juga tak membuktikan sebagai benteng pembela minoritas. Jawaban dari nomor 9. Peran ideologi dan politik dalam ekologi pemerintahan yaitu sebagai sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk dicapainya sebagian besar individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh para tokoh pemikir negara, serta kemudian menyebarluaskannya secara resmi sebagai dasar negara. Pada aspek politik, terciptanya good governance merupakan prasyarat pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Karena pengelolaan lingkungan hidup yang efektif tergantung pada berfungsinya sistem politik yang menjamin demokrasi dan rule of law. Hal tersebut tidak mampu diwujudkan jika pemerintah tidak memiliki kepedulian terhadap aspek berkelanjutan pada aspek ekosistem, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah yang diambilnya, khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Jawaban dari nomor 10. Cara mengatasi masalah degradasi moral diantaranya yaitu yang pertama, adanya pendidikan formal atau sekolah, di mana pendidikan yang lebih mengutamakan kepada bimbingan dan pembinaan perilaku konstruktif, mandiri, dan kreatif menjadi faktor penting dimulainya dari tingkat pendidikan usia dini. Lalu yang kedua, lingkungan keluarga memberi andil yang sangat signifikan terhadap berkembangnya perilaku remaja. Yang kedua, lingkungan keluarga memberi andil yang besar dalam berkembangnya perilaku remaja. Peran orang tua dan sanak keluarga lebih dominan dalam mendidik para remaja. Yang ketiga, lingkungan pergaulan perlu diciptakan yang kondusif agar situasi dan kondisi pergaulan dan hubungan sosial yang saling memberi pengaruh dan nilai-nilai positif bagi aktivitas remaja dapat terwujud. Yang keempat, penegakan hukum atau sanksi. Ketegasan penerapan sanksi dapat menjadi shock terapi bagi remaja yang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Sanksi ini diterapkan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan kepolisian serta lembaga lainnya. Jawaban dari nomor 11. Ekologi pemerintahan merupakan landasan alat analisis bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Hal itu disebabkan hubungan manusia, lembaga pemerintahan, dan lingkungan alam maupun sosial. Antara manusia mempunyai sifat-sifat tertentu dan saling menyesuaikan antara manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dari satu negara. Kebijakan pemerintah daerah akan lebih efektif ketika kebijakan dilaksanakan dalam perumusan kebijakan dengan berbasis pengetahuan atau ekologi pemerintahan. Ketika inovasi diterapkan melalui teknologi bersama-sama dengan unsur lembaga, kemasyarakatan sebagai pelaku, jika hal tersebut gagal dilakukan, maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan tidak tepat sasaran yang hanya menguntungkan sebagian elit tertentu. Selain itu, juga seringkali muncul kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga menyebabkan masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan tersebut merasa dibebani. Masyarakat sasaran harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung sehingga mereka dapat mengetahui keputusan apa yang diambil pemerintah dan manfaat apa yang akan mereka peroleh dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah tersebut. Dari Jeremy yaitu jelaskan yang dimaksud dengan pertahanan dan keamanan dalam lingkungan eksternal pemerintah. Jawabannya, salah satu fungsi utama pemerintah negara adalah menjaga kedaulatan bangsa terhadap serangan musuh dari luar dan menjaga keamanan. Maka dari itu, memang seharusnya secara mutlak urusan pertahanan dan keamanan dikuasai oleh pemerintah pusat. Pembentukan daerah otonomi baru, pemilihan ibu kota pusat pemerintahan, ataupun pengembangan wilayah perbatasan negara memperhitungkan aspek pertahanan. Dan dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sebuah mekanisme koordinasi yang tertampung dalam forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkompida yang menggambarkan pentingnya faktor pertahanan dalam proses pemerintahan. Linda yaitu apakah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah baik? Jelaskan. Jawabannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia cukup maju. Di masa sekarang ini, peranan IT semakin penting karena dengan seiring perkembangan IT, banyak manusia melakukan pekerjaan
dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Namun, hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan IT untuk kepentingannya positif, sehingga perkembangan IT di Indonesia cukup berkembang, tetapi belum mencakup berbagai hal. Diharapkan untuk kedepannya, semoga IT negara Indonesia dapat maju dan dapat bersaing dengan negara-negara lain. Pertanyaan dari Zulian Wahyu yaitu, bagaimana cara mengatasi masalah degradasi moral dan apakah ideologi di dalam politik itu penting? Jelaskan. Jawabannya, solusi untuk menanggulangi degradasi moral yaitu yang pertama pendidikan formal atau sekolah, yang kedua lingkungan keluarga, memberikan andil yang sangat signifikan terhadap perkembangan perilaku remaja. Yang ketiga, lingkungan pergaulan perlu diciptakan yang kondusif agar situasi dan kondisi pergaulan dan hubungan sosial yang saling memberi pengaruh dan nilai-nilai positif bagi aktivitas remaja dapat terwujud. 4. Penegakan hukum atau sanksi. Ideologi dan politik itu adalah dua faktor penting dalam pembentukan pemerintahan, karena kedua hal tersebut yang akan menentukan bentuk negara, sistem politik, serta hubungan antara negara dan pemerintah dengan rakyatnya. Salah satu contoh pentingnya ideologi suatu bangsa adalah bubarnya Uni Soviet sebagai pertanda kalahnya ideologi sosialisme. Selain itu, untuk memperkuat posisi menghadapi persaingan di berbagai bidang, negara-negara di Eropa Barat membentuk Uni Eropa. Munculnya kekuatan ekonomi baru yakni Cina juga menunjukkan eksistensi perkembangan ideologi yang sangat pesat. Pertanyaan dari Mirzadi yaitu, menurut ekologi pemerintahan, perbatasan wilayah negara yang berbentuk sungai cenderung kurang baik. Hal tersebut dikarenakan, yang pertama, belum adanya landasan hukum, penetapan atau pengukuran batas-batas terluar wilayah dan yurisdiksi negara di laut. Yang kedua, belum didaftarkannya daftar koordinasi geografis koordinat titik-titik pangkal pada Sekretaris Jenderal PBB. Yang ketiga, masih adanya garis-garis batas dengan negara tetangga yang bermasalah. Yang keempat, kurangnya kesadaran akan kesatuan wilayah Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Nindya Praja Muhammad Hafiz Mutasim, NPP 301034, absen 19 dari kelas 5. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu dari yang saya baca, lingkungan eksternal merupakan faktor di luar kendali yang mempengaruhi struktur organisasi dari proses internalnya. Bagaimana sih maksud proses internalnya yang dimaksud? Yang pertama yaitu kita harus mengetahui faktor internal dan faktor eksternal dari yang mempengaruhi suatu organisasi. Faktor yang mempengaruhi suatu organisasi ada dua faktor, internal dan eksternal. Faktor eksternal mempengaruhi faktor internal karena merupakan faktor di luar kendali dari suatu organisasi sehingga mempengaruhi proses internalnya. Perlu diketahui kenapa faktor eksternal berpengaruh kepada pada proses internalnya. Faktor eksternal yaitu pelanggan, supplier, pemerintah, aturan hukum dan perundang-undangan, teknologi manajemen dan stakeholder lainnya. Contoh proses internalnya itu ketika suatu organisasi menyusun visi dan misi dari suatu organisasi, dan kemudian pemerintah mengubah suatu aturan hukum atau perundang-undangan yang bertentangan dengan visi dan misi dari organisasi tersebut, sehingga mengharuskan organisasi tersebut mengubah visi dan misi organisasinya lagi. Selanjutnya pertanyaan mengenai pemerintah bayangan ini seperti apa dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Pemerintah bayangan sendiri adalah suatu lingkup eksternal pemerintah yang diyakini mempengaruhi kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Pengertian dari pemerintah bayangan tersendiri dikatakan bahwa kekuasaan politik yang sejati dan aktual tidak dimiliki oleh perwakilan rakyat yang dipilih oleh masyarakat, namun orang-orang yang memegang kekuasaan di balik layar di luar institusi demokratis. Untuk penerapannya sendiri di Indonesia saat ini kami kurang mengetahui karena terbatasnya sumber informasi dan juga dikarenakan pemerintah bayangan sendiri berjalan di belakang pemerintah yang ada, sehingga perkembangannya tertutup dan tidak dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat umum.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai setiap Pemda memiliki sistem dan ciri khasnya masing-masing. Apakah hal itu tidak akan mempersulit proses koordinasi atau kerjasama? Menurut kami jawabannya adalah tidak, karena dalam proses kerjasama atau koordinasi antar pemerintah daerah ataupun ke pemerintah pusat, maka akan dilakukan penyesuaian untuk mempermudah proses koordinasi tersebut sehingga tidak terjadi pertentangan antar pemerintah daerah terkait dibalik dari adanya sistem dan ciri khas dari pemerintah daerahnya masing-masing. Penyesuaian ini pun akan dilakukan jika dalam proses kerjasamanya memiliki perbedaan yang mencolok dan mungkin bertentangan antar pemerintah daerah yang menjalin koordinasi. Dan selanjutnya ada pertanyaan, yaitu ada beberapa lingkungan eksternal yang berpengaruh secara timbal balik terhadap pemerintahan. Apakah lingkungan eksternal ini hanya dapat berpengaruh dua arah saja antara sistem pemerintahan dengan salah satu lingkungan eksternal, atau dapat terjadi hubungan yang lebih dari itu? Jawaban kami itu, menurut kami tidak hanya terjadi dan berpengaruh dua arah saja, namun berpengaruh pada faktor yang lain. Misalkan suatu pemerintahan menetapkan kebijakan perihal A dan B, kemudian terdapat faktor eksternal yang berdampak kepada A dan mengharuskan pemerintah mengubah kebijakan tersebut dan menetapkan kebijakan baru yang berdampak kepada B, entah berdampak semakin baik ataupun sebaliknya. Kemudian ada pertanyaan dari Novaning Tias Azari. Bagaimana pandangan Anda mengenai politik tanpa ideologi? Nah, menurut saya mengenai politik tanpa ideologi, ini menjalani politik yang tidak terarah. Kenapa dikatakan tidak terarah? Sebab perbuatan yang kita lakukan tidak jelas dan tidak tahu akan dibawa kemana. Seperti halnya bangsa yang memiliki berbagai macam budaya dan adat istiadat, tetapi apabila tidak memiliki cita-cita untuk mencapai suatu tujuan, maka bangsa tersebut bukan tidak mungkin secara perlahan akan hancur karena tidak memiliki kejelasan dan tujuan. Kemudian pertanyaan dari Rahmat Wirapraja, lingkungan eksternal yang berpengaruh secara timbal balik dalam ekologi pemerintahan memiliki maksud seperti apa? Nah, menurut saya lingkungan eksternal yang berpengaruh secara timbal balik dalam ekologi pemerintahan mengenai hubungan yang balik yang terjadi dalam ekologi pemerintahan dengan lingkungan eksternal, yakni merupakan suatu keseimbangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mana kedua hal tersebut saling melengkapi satu sama lain. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh, di mana seperti ketika kita mengetahui kondisi lingkungan eksternal di sekitar kita, tentunya kita juga dapat dengan mudah beradaptasi dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan lancar. Dan juga apabila kita tidak mengetahui secara baik lingkungan eksternal yang ada di sekitar sistem pemerintahan kita, maka akan menjadi bumerang kepada kita. Kemudian ada pertanyaan dari Selvina Anggraini. Apa peran nyata Forkompinda dalam upaya menjaga kedaulatan Republik Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan? Nah, Forkompinda ini sendiri merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah, pengkoordinasian dan pengomunikasian penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan stabilitas daerah. Nah, tujuan dari Forkompinda ini yakni menjaga stabilitas yang ada di wilayah negara Indonesia agar semua hukum yang ada berjalan secara lancar sehingga tidak ada yang dirugikan dan semuanya akan merasa aman. Kemudian ada pertanyaan dari Wiroh Bagus Baskorokaton. Dalam awal terbentuknya pemerintahan Indonesia, faktor yang paling terpenting adalah faktor ideologi dan faktor politik. Bagaimana para pendiri bangsa menyatukan faktor ideologi dan politik pada zaman sebelum kemerdekaan? Nah, pada zaman sebelum kemerdekaan, kondisi Indonesia tentunya masih tidak stabil seperti yang sekarang ini. Tentunya masih banyak sifat ideologi kedaerahan, entah itu dari daerah masing-masing ataupun agama masing-masing. Kan Indonesia mengingat sendiri terdiri dari berbagai macam agama, suku bangsa maupun budaya. Nah, perdebatan antara beberapa pihak tersebut berpengaruh mengenai dasar ideologis politik Indonesia dan ideologi Indonesia pada tahun 1945. Kemudian Presiden Republik Indonesia yang pertama yakni Ir Soekarno menyampaikan pandangannya pada bulan Juli 1945 dengan memproklamasikan filosofi Pancasila yang selama ini kita kenal, yang mana ada 5 prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia. Nah, hal tersebut merupakan asal-usul terbentuknya dasar negara Indonesia yang masih dipegang teguh oleh bangsa Indonesia sampai saat ini.